Udah? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Gofar Hilman. Salam jempol. Kejepit. Kejepit. Ya, artinya keberuntungan, Cing. Keberuntungan ya? Meriam Jagur. Meriam Jagur ya. Iya. Banyak orang yang ini jorok. konotasinya jorok. Iya. Nah, gua awalnya juga tahu ini jorok. Setelah beberapa sering baca baru tahu. Nah, lo mulai tahu ini nggak jorok? Kan zaman dulu kan biasa bercanda-bercandaan tongkrongan, Iya. ya. Kayak sebatas pinjam korek mana? Iya. Ada bentar. Nih. Iya. Zaman dulu kan gitu kan. Iya, benar. Iya. Iya. Terus udah ginian mam lu gitu. Lu kebanyakan gentar lama-lama itu lu kecil. Iya. 1, 2, 3. Iya. Kata gitu. Lakukan zaman dulu kan Iya, gitu. iya. Bawa zaman sekarang. Iya, udah. Nah, lo tahu ini keberuntungan lo Baru-baru aja sih. mencari pembenaran aja sih sebenarnya. Maksudnya jorok. Tapi mau dicari pembenarannya. Iya. Wah, gue baca juga. Wah, keberuntungan. Iya. Keberuntungan berarti. Iya. Karena Meriam si Jagur juga begini. Iya. Jadi kota tua. Iya benar. Apa itu minumannya? Ini kita sekarang minumnya susu almond, Cing. Kenapa? Kopi udah jarang-jarang banget. Nah. Ya enggak? Alkohol udah lagi jarang sih. Ya enggak? Maksudnya? Maksudnya lagi jarang ditemui. Iya. Karena? Karena lambung. Oh. Iya, lambung kita udah kacau. Kemarin sempat di endoskopi. Iya. Di endoskopi nih, Cing. But lukanya udah sampai sini kerongkongan. Beset-beset tuh. Ya enggak? Karena asumnya kan naik. Karena apa gitu. itu? Sering kopi juga termasuk? Gaya hidup sama stres kalau kata dokter. Oh. Selama lu nggak stres, lu sebenarnya katanya lambung itu otak kedua kita. Iya. Ya enggak? Kalau kita stres pasti yang kena lambung duluan. Oh. Nah, Tapi kopi boleh? kopi boleh tapi jangan ada susunya. Oh. Nah, yang hitam doang kayak gini nih. hitam. Iya. Hitam doang katanya nggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak. Pagi doang misalnya cuma gelas cangkir kecil. Cangkir. Iya. Iya. Makanya namanya endoskopi. Bukan endoskopsus. Iya, boleh. Harus cepet tuh, Cing. Iya. Ada tekniknya ya, Cing? Kalau ngelawak cepet gitu, ada nggak? Kayak lo diajar, akhirnya kita punya apa namanya, kayaknya punya radar lah. Oh, ini bisa dibikinin lo. Kayak lo punya radar sama cewek lah. Iya. Wah, ini bisa nih. Gitu kan, ketahuan kan? Lagi ngobrol nih, Iya. ketahuan nih belok-beloknya mau kemana. Iya. Mirip-mirip tuh. Mirip-mirip. Iya. Iya. Lo berarti alkohol lo parah dulu dong, Par? Semenjak terakhir tuh tahun kemarin. Tahun kemarin tuh sehari tuh mesti minimal tuh 8 kaleng bir. Buset. Kenapa lo nggak cari sekarang? Lo minum bir, tapi alkoholnya dipisah. jadi biar nggak keminum. Bir ada. Gitu, sekarang udah kagak. Oh, dengan kadar yang bir berapa sih? 5% ya paling ya? 5% Iya. sih. Cuman emang nggak tahu bikin seger gitu kan, emang doyan banget. Iya, karena sejarang-jarang aja. Lah kalau minuman itu yang 40%. Oh, liker-liker emang suka juga. Suka juga. Masih sampai sekarang. Ini kita udah 4 bulan nih, Cing. Enggak, Deng. 5 bulan lah total lah. Puasa sebenarnya. Cuma colong-colongan sih sempet nih. Enggak, tapi occasional doang kalau lagi ada AP atau lagi kangen doang. Tapi cuman kayak banyak yang bilang nih, Cing. Abang-abangan kita zaman dulu bilang gini. Ada 2 jenis pemabok. Pemabok yang baik atau pemabok yang buruk? Ngomong kadang baik dan ada yang buruk ternyata ya. Katanya pemabok yang baik itu, lu berhenti ketika lu tahu lu akan mabuk. Jadi minum nggak sampai mabuk. Iya. Yang kedua adalah lu minum harus lagi keadaan seneng. Jangan lagi keadaan sedih. Gitu. Karena nanti endingnya lu akan menemui masalah yang sama lagi dan lu akan mencari pembenaran bahwa minuman itu untuk pelarian. Oke. Karena masalah selesai hanya saat lo minum kan? Bener. Begitu kelar minum, masalah masih tetap ada. Bener. Iya. Dan gue pemabuk yang buruk. Yang ini kapan gue mabuk sih gitu? Iya. Belum ya. Tiba-tiba. Gue mah kalau belum ngeliat orang 4, gue belum. Kalau ngomongnya belum nyeret ya. Apa bayang-bayang tuh belum. Iya. Jadinya sekarang ya udah. Gue sih sebenarnya emang dulu emang doyan Cing. Iya. Emang doyan aja dan
apa namanya dari sebenarnya bisa dibilang telat tuh ngerokok, minum. Mulai kapan? Dulu kan emang sempet nih gaul sama jangki, terus ada masalah yang mungkin dari cerita di YouTube gue gitu kan, ada abang-abang kita yang meninggal gitu kan, terus akhirnya kayak nggak mau ketemu sama teman-teman yang jangki. Gitu. Iya. Ngerokok itu kelas 3 SMA, Cing. Ngerokok. Iya. Untuk zaman lo sih masuk telat itu ya? Iya, masuk telat tuh. Karena SMP, SMA orang banyak yang ngerokok. Iya. Padahal rumah gue tuh bisa terbilang rumah yang lumayan bebas buat orang ngerokok, belajar ngerokok gitu. Karena nyokap kayak bodo amatan. Yang penting lu tuh punya prinsip, kata nyokap gitu. Iya. Kelas 3 kita ngomong itu prinsip apa? Prinsip apa? Kalau lo mau merokok itu terbagi 2. Rokok baik. Ternyata nyokap lo yang ngomong. Lo mulai dari bapak mau ke mabok. Banyak filosofi. Kita kan mana ngerti. Iya, apaan sih ya. Akhirnya udah ya, kalau minum tuh minum sih dari SMA sih. Iya. Pas bareng-bareng ngerokok tuh. Iya. Terus akhirnya ya udah, sebenarnya emang bukan waktu yang tepat untuk itu kan kayak sesuatu yang bertanggung jawab itu kan minuman. Itu belum cukup umur dan itu tidak disarankan banget memang. Iya. Karena sama kayak SIM, kenapa dipilihnya 17 kemudaan kalau menurut orang-orang? Karena mungkin secara teknis lo bisa nyetir, tapi mental masih belum bisa. Betul. Lo masih suka panasan, lo masih ini 17 termasuk minuman, makanya ada batas umur ya. Batas umur. Iya. Sampai sekarang kan minum kan dulu kan 17 ya. Iya. Jadi 21. Iya. Jadinya memang menurut gue sih itu langkah yang tepat ya. Karena bener kata Cing Abdel, mental kita yang belum siap nih. Iya. Jadi panasan lah, jadi gampang berantem lah. Yang paling nggak enak itu punya temen yang mabok rese, sadar culas. Itu banyak pasti itu. Itu kalau misalnya nongkrong nggak bakal diajak tuh. Iya. Tapi ngintil dia. Ngintil. Sama kalau zaman sekarang tuh dia doang tuh nggak ada di grup WhatsApp. ada dianya, tapi bikin juga yang ada dia. Yang baru, yang dia nggak diajak. Dia nggak diajak. Tapi yang lebih aktif yang baru ini nih, grupnya. Buat ngomongin dia. Iya bener. Kayak gitu tuh. Iya. Abdul Ghaffar Hilman. Iya. Abdul Ghaffar itu artinya adalah hamba yang pemaaf. Betul. Lo orangnya pemaaf gak? Lumayan. Dari semua mantan gue yang nyakitin gue nih, Cing. Iya. Lo disakitin? Beneran, Cing. Berak gimana? Beneran. Berak sekebon ngomong. Masa lo disakitin sih? Beneran, Cing. Dengan penampilan lo, dengan image yang terlihat, lo nggak kayaknya bubar itu masalah di elu deh. Kebanyakan. Tapi kalau ada part-part yang disakitin nih, gue lumayan pemaaf sih. Contoh jangan pacaran deh, misalnya kalau biasa aja tuh ngobrol sama temen, kita berantem sama temen atau lagi ada kerjaan gitu. Gue emang marah-marah, cuma paling hitungan jam lah, sejam 2 jam udah balik normal tuh. Dan gue yang duluan minta maaf misalnya, sorry ya tadi gini, sorry ya tadi gitu. Cuma orang yang minta maafan, yang maafin. Itu nggak tahu. Iya. Ini kan lo mau gitu minta maaf duluan. Maafin orang. Maafin orang. Iya, maafin orang. Maafin orang lumayan bisa sih, Cing. Karena gue cukup lama sama temen ya. Hampir 1 tahunan juga gitu untuk bisa memaafkan apa yang terjadi gitu. Lo dengan nama Abdul Ghaffar harusnya pemaaf. Berapa lama lo pernah memendam dendam? Memendam dendam sama orang paling lama hitungan bulan, Cing. Nggak sampai tahunan. Karena menurut gue maafin sama move on tuh gampang banget. Tapi yang satu nih yang susah. Apaan? Amarah. Kayak forgive tapi tidak forget. Kayak gitu tuh. Itu masih ada kayak, ya gue masih ingat apa yang lo lakuin sama gue. Nah, itu sebenarnya masih nyisa tuh. Yang susah sebenarnya di situnya, Cing. Iya. Kalau menurut gue kan kalau mau forgive itu nggak harus forget, namanya udah forgive. Forgive. Lo ngasih.
Gitu. Kalau forget melupakan. Forget ngambil, forget. Oh, forget ya. Iya. Ya. Benar juga ya. Forgive dan forget. Iya. Benar juga. Iya. Dua-duanya nggak susah ya? Iya. Benar juga. Jadi susah apa nih? Jadi sebenarnya nggak harus dilupain kalau menurut gue. Tapi menerima bahwa hal itu pernah terjadi gitu. Kan nggak mungkin kita ngelupain. Iya. Nah, lo tidak ada tuh kayak gitu tuh. Dendam-dendam yang seperti itu. Dendam kalau misalnya maafin itu gampang, tapi memang waktu ya. Iya. Tapi kalau misalnya move on tuh gampang banget. Iya. Yang susah tuh kayak kita masih ingat nih dia pernah melakukan apa sama gue, dan kadang-kadang tuh kita jadi berhati-hati banget gitu. Dan lebih tepatnya bukan berhati-hati sih, jeleknya adalah kayak berburuk sangka. Ntar dia gini-gini lagi. Iya. Jadi gitu lagi. Ya itu yang susah, Cing. Iya. Pernah memang terjadi lo udah berburuk sangka dan memang lumayan persangka itu terjadi lagi. Mungkin karena sugesti gue yang berlebihan, pada akhirnya menemui titik itu lagi. Harusnya sih gue nggak inget ya. Iya. Jadi kalau ketemu lagi pun gue tidak menganggap itu sebuah akibat dari sebelumnya. Iya. Karena orang punya kesempatan kedua, mungkin. Bener. Pada saat itu orang itu lagi dikasih kesempatan kedua dan lo fasilitasnya harusnya. Iya. Kadang-kadang kita tuh yang suka parnoan. Iya. Ntar jangan-jangan dia gini lagi nih. Iya. Jadi kita terbatas nih pergerakan ke dianya gitu. Harusnya mah pelong-pelong aja. Karena parno itu memang konotasinya negatif. Itu porno? Bukan. Kalau yang positif itu parias. Kena lagi. Bener. Iya. Par, lo terjun ke dunia beginian, lo rencanain nggak sih, Par? Kagak, Cing. Kagak ya? Kagak, Cing. Emang. Tapi ya dulu cita-cita gue waktu kecil, gue zaman kecil kan, ya SD gitu kan. TK SD ditanya, cita-cita kan jadi dulu masih ABRI kan? ABRI, dokter, standar lah, pilot. Iya. Pas gue di depan kelas tuh ditanya sama guru, cita-cita gue jadi drummer. Wah, udah beda sendiri loh. Gara-gara lihat Phil Collins. Genesis. Iya, Genesis ya. Dia main drum ya? Iya, main drum. Sebelum nyanyi ya? Sebelum nyanyi, iya. Bener. Terus kayak, wih keren nih, bokap kan punya Betamax. Genesis gitu. Sony Betamax. Iya. Set. Kasetnya kan dulu gede-gede gambar gitu ya, Cing ya. Dia tuh, drummer enak nih, apalagi kayak dia kadang-kadang lead vokal gitu kan. Terus mainnya jago. Pengen nih jadi dia. Tanya di sekolah, jadi apa lu? Jadi drummer. Jawabannya udah melengseng. Nggak umum gitu. Iya. Terus, ketika ketemu Radio SK, cita-cita gue berubah. Lo bersinggungan juga sama dunia gue berarti ya? Iya. Salah satu alasan gue jadi penyiar adalah Radio SK, Cing. Karena apa yang lo lihat di Radio SK? Penyiar itu jenius-jenius. Contoh, gue waktu itu nonton Diamor lah ya. Produsernya datang bilang gini, kita ngapain nih? Sandiwara radio apa? Radio Play dulu bilangnya. Iya. Komeng jadi kucing nih. Iya. Komeng, salah ngikutin aja. Jadi tuh lakon Komeng kucing kebalen. Gue dalam radio kan, studio gitu. Lo nonton waktu itu ya? Nonton. Iya. Ini jenius banget nih. Lo nggak dikasih skrip, nggak dikasih apa, jadi. Iya. Wah, gue pengen jadi penyiar radio nih. Gitu. Dan patokan gue nggak salah, SK. Barometer gue nih adalah radio yang memang jenius. Iya. Penyiar-penyiar ya. Bener nggak, Cing, saat itu, Cing? Iya, benar. Karena memang ngelawak pada saat itu cuma tinggal nyari tema cerita, punchline, isi cerita, ngalirnya kemana, ada saat itu aja. Dan kita ngikutin partner berarti. Iya. Benar. Kalau lu nggak jenius kan jadi lu nggak bisa ngimbangin, Cing. Iya. Nah, harusnya lo kepengen jadi pelawak, bukan jadi Tapi menurut gue tuh pelawak apa, Cing ya? Bebannya lebih tinggi. Lebih tinggi ya? Harus membuat orang ketawa. Benar. Kalau penyiar kan harus membuat orang mendengarkan. Dengar, ya. Iya. Nah, lo merasa lo lebih didengarkan daripada ditertawakan. Gue ngeliat tuh kayak radionya Sultan Agung, gue ngeliat festival apa sih kayak lomba lawak dulu, bukan stand up namanya monolog ya. Monolog ngeliat gitu kan. Sempat ada Kiwil juga yang manggung gitu-gitu. Terus wah, ini orang jenius-jenius ini. Gitu. Dan kakak gue tuh SK1 banget, tapi SK1 tuh kakak gue banget. Sampai dia tuh sering
Sampai apa namanya ada lawakan festival di luar ikutan nonton gitu. Kalau gue cuma yang di Sultan Agung doang tuh. Nah, akhirnya lo memutuskan untuk memang mencari jalan supaya bisa jadi penyiar atau enggak? Nah, tahun 2000-an nih, Cing. Kultur radio di industri radio itu berubah. Gitu. Terutama di teman-teman gue yang jadi penyiar gitu kan. Gue ngeliat kayak dulu di MRA Group ya. Trax, iRadio, Cosmo, Hard Rock sama Brava. SK kan dibeli sama MRA kan? Trax jadi. Trax kan. 101,6 tetap gitu. Nah, industri radio itu berubah. Saat itu kalau gue tanya temen gue yang magang pun ditanya gitu kayak interviewnya. Bapak lu kerja apa? Mobil lu apa? Lu tahu brand ini nggak, brand itu nggak? Bahasa Inggris lu harus gape nih. Nah, gue, wah ini nggak masuk di gue nih. Kita sobat miskin. Nggak masuk banget nih. Gue merasa menyamaratakan, industri radio sekarang gini ya. Bahkan di MRA tuh di lantai 8 tuh. Yang magang pun tuh harus yang paling gaul di ibu kota. Nah, lu berani-beraninya? Akhirnya gue memendamkan impian gue, Cing. Yaudahlah kita, yang penting hidup aja dulu, kerja-kerja yang lain, macam-macam kerja, Cing. Apa aja? Kang Gesper, dagang kaki lima. Kang Gesper di mana? Di jembatan penyeberangan. Penyeberangan. Iya, emang biasanya Kang Gesper itu jembatan penyeberangan. Iya. Sama dulu bukan CFD tuh, cuma di Bung Karno doang dalam. Gelar di situ. Parkir. Gua pernah jualan boneka tuh di situ. Tahun-tahun 90-an dah. Gue jualan. Karena setiap Sabtu Minggu di Parkir Timur ya. Parkir Timur. Iya. Rame kan tuh, lapak-lapakan. Iya, benar. Nah, lo nggak jualan Gesper di situ? Gesper. Terus kaki lima sempat. Habis itu 2003 kerja formal, kantoran. Jadi? Rekanan ini. Jadi kalau misalnya departemen-departemen mau belanja itu kan mesti ada orang ketiga. Gue mau nyetak ini nih, mau beli ATK. Nah, ini gue yang majunya nih gitu. Rekanan-rekanannya. Lo kerja di percetakan itu? Enggak. Apa lu mau gue ada? Palu Gada. Iya. Cetakan bisa ngapar? Bisa. Masuknya ke departemen. Departemen pertanian, apa segala macam. Masuk, ada kerjaan nggak? Datengin tim pro-nya. Ada kerjaan nggak? Gitu. Ingat banget nih, job pertama gue tuh di kantor itu. Nyetak kop surat 2 rim. Untungnya 40.000. Udah sampai 2008, Cing. Lumayan lama tuh. 2008 akhirnya udah deh semuanya sempat ada tawaran dari karena kenal sama orang-orang dalam departemen kan, ada kesempatan untuk jadi pegawai negeri. Udah gitu datang itu cuma hitungan hari kali ya. Sisanya tuh nama gue masih ada di TU, tata usaha. Soalnya gajinya nggak diambil-ambil. Selama jadi pegawai negeri. 3 bulan abis itu nama gue hilang di TU, tata usaha. Gitu. Datang tuh cuma kayak, wah ini kayak bukan gue nih. Udah hitungan hari cabut. Tapi sempat keterima? Karena ya udah karena orang dalam, Cing. Iya. Orang pakai tangan kan udah tato segini. Lo udah tatoan? Udah. Pakai tangan panjang, Cing. Iya enggak? Udah kayak dirjen gua. Karena panjang diri. Iya, karena emang kenalan yang sangat erat lah sama orang dalam gitu. Akhirnya ini kayak bukan dunia gue nih, Cing. Impian gue tuh sebenarnya jadi penyiar. Gitu. Setelah jadi PNS, masuk siaran pertama kali di Hard Rock loh. Hard Rock 2012. 2012. Pertama itu dari yang dunia kerja-kerja itu tuh akhirnya gue bikin toko kecil. Namanya Piston. 2 kali 3 meter. Sama temen gue Ucup. Sekarang di Lolos juga. Jualan? Jualan baju-baju motor. Iya, kita sablon sendiri baju motor. Saat itu kan gue kalau ngeliat baju motor nih, ini kayak bapak-bapak banget gitu kan. Kok nggak ada yang anak muda nih? Kita yang desain yang anak mudanya gitu. Terus habis itu 2010, 2011 itu gue merger sama toko temen gue. Ceritanya nih gue sama Ucup nih, Cing, punya toko si Piston ya. Aryan sama Semi dia punya band Seringayan, punya toko namanya Howling Wolf. Dua-duanya itu sewanya lagi habis.
Nah, kita kayak ngobrol sore-sore biasa, ngerokok, kopi gitu kan. Alkohol? Enggak, kopi doang. Ya. Okay. Malaman dikit baru. Iya. Gue mau habis lagi sewanya gitu. Gue juga nih sewanya habis. Kita sewa bareng tempat yuk. Ruko, lantai 2, gue lantai 1, lu gimana? Jadi perdebatannya tuh siapa yang lantai 2 sampai lantai 1? Iya. Yaudah deh, gimana kalau kita gabungin aja lantai 1 kita semua. Namanya Piston sama Howling Wolf. Gitu. Tapi nggak seru kalau kita bikin nama baru gimana? Jadilah Lawless. 2011 sampai sekarang. Jualan? Pertama jualan baju. 2017 itu kan berkembang tuh dari baju, bengkel, HP gitu kan. 2017 baru ke F&B nih, makanan. Jadi Lawless Burger Bar. Iya. Gue pernah makan juga tuh. Di YouTube-nya ada. Nah, masuk ke hard rock-nya. 2012. Kan sementara masih kayak begitu, harus paling gaul, bahasa Inggris harus ini. Masih begitu? Masih begitu, Cing. Gue nggak pede. Nah, saat itu tuh si Bobby, temen gue, sekarang ada podcast BKR namanya si Bobby itu kayak, sebelum Bobby itu ada Abigail. Abigail tuh siaran di Jak sekarang, dia punya podcast juga namanya Rapot. Nah, si Abigail bilang, si Hard Rock lagi nyari penyiar tuh. Wah, gue nggak nyampe cuy lawakannya Hard Rock gitu kan. Kalau gue ngeliat dulu kayak Indi, Farhan, lawakan pergaulan gitu kan. Iya. Beda apa ya? Beda genre lah. Iya, kita kan biasa di gang gitu kan. Tiba-tiba ngeliat lawakan itu, nggak nyampe gue. Coba aja dulu gitu. Di interview nih, segala macam. Tanya, pengen jadi penyiar? Pengen banget. Radio apa yang lu mau? Gue maunya Trax. Karena masih ada sisi-sisi SK. Iya. Padahal formatnya udah ganti banget ya? Udah ganti. Tapi Trax emang lebih anak muda kan. Saat itu tuh gue lagi nge-MC pensi-pensi tuh udah mulai. Gitu. Terus jadilah ditaruh di Trax, jajal-jajal lu, Cing. Besokannya di Hard Rock, Sling Trax nih, Hard Rock gitu. Terus udah kayak di interview lagi, lu mau masuk Hard Rock, Kak? Gitu. Kalau ada kesempatan masuk Hard Rock, Kak? Mau. Kenapa ini? Gue bilang karena Hard Rock keberatan nama. Yang pertama, lu nggak mainin rock yang hard. Lagu-lagunya lagu-lagu masa kini. Bener. Yang kedua, lu nggak punya penyiar yang laki banget. Lo ngomong gitu? Iya juga sih. Iya. Lelaki dan feminim, hard rock kan erat ya, gitu kan. Lelaki dan feminim gitu kan. Iya. Gue bilang, lu nggak yang merepresent radio lu banget nih, gitu. Bener juga. Udah mulai kena nih. Iya. Akhirnya jadi siaran sore, Cing. Langsung prime time tuh. Sore jam 4 sampai jam 8? 9 saat itu. 5 jam? 5 jam tuh, Cing. Live? Wah. Iya. Akhirnya sama Andira tuh. Itu lumayan pecah tuh. Wah, kita kan nggak ngerti kaidah penyiaran ya. Pertama kali siaran aja kan kayak, pertama kali nih gue megang mic, ngomong, kita kan ngomong biasa nih, Cing. Gue ngomongnya, ayang, berak lu, Cing, berak lu, gitu ngomong gitu. Dimarahin, kalau radio nggak boleh ngomong berak. Gitu. Terus cut kedua, masa Atrokes tadi gue nggak boleh ngomong berak. Malah jadi bangor. Gitu. Wah, dulu susah diatur banget nih, Cing. Tapi akhirnya dapat ininya. Justru dapat ciri khas elonya. Karakter, Cing. Karakternya dapat. Dan itu diterima oleh para pendengarnya, hard rockersnya. Iya. Yang ibarat kata tuh dulu gini, ini anak gang yang kagetan. Masuk ke radio begitu. Jadi udah karakter aja. Yang gue bahasa Inggris gue ngerti, gue bilang aja udah. Nggak usah sosokan ngerti. Gitu. Iya. Emang lu bisa bahasa Inggris gak sih? Ya. Past tense. Hanya gue dan masa lalu. Susah, Cing. Iya. Ada orang Inggrisnya aktif sama Inggrisnya pasif. Kalau dia Inggris past tense. Masa lalu doang. Itu. Sampai suatu hari nih, Cing. Gue kalau misalnya dapet tamu yang bahasa Inggris, gue agak lumayan lega karena kan dicatat tuh pertanyaannya. Wah, lu catetin deh pertanyaan bahasa Inggris, gue tinggal nyebut gitu. Kalau yang timpal-timpalan, partner gue yang biasanya nimpal. Suatu hari ada interview Kellen Lutz yang main Twilight, film tuh.
Datang interview. Mater gue yang nggak masuk. Waduh. Keringetan jagung gue, Cing. Wah, anjing. Lu tulisin nih. Pertanyaannya siap. Ya kan tulis, Cing, ya? Iya. Kalau dibalikin kan gue mesti balikin lagi. Iya, harus ada tektok dong. Iya, harus ada tektok. Wah, udah deh. Gue bahasa burung aja udah. Iya. Bodoh amat tuh bahasa burung wow. Malah jadi lucu tuh di orang-orang. Iya. Gitu. Udah deh jujur aja deh. Iya. Kata tuh ya udah kita jadi diri kita tuh lebih dihargai sama orang. Benar. Dan kita jalan juga lebih enak. Bener, Cing. Lo betapa tertekannya begitu lo pengen bisa kelihatan bisa bahasa Inggris. Tapi pada saat lo ngaku lo nggak bisa, iya. Malah lebih enteng. Iya. Iya. Nah, ngerti nggak yang ditanya? Hah? Aja aja nih, Pak. Iya. Apalagi kan radio kan susah ya. Audio kan bisa audio, Cing ya. Benar. Kalau kita visual kan mimik muka masih bisa ketolong lucu. Iya, benar. Iya. Radio kan susah, Cing. Kita mau ngapain tuh? Ada lagi cerita, Cing. Suatu hari gue lupa kliennya apaan gitu kan. Dia tuh kliennya pengen gue jadi MC. Nah, MC-nya ini adalah gue bilang, nih mesti apa nih kewajibannya nih? Lu mesti jago bahasa Inggris. Aduh. Nah, tamunya ini narasumber, jadi launching nih, Cing. Launchingnya di Pacific Place. Yang berdasi semua yang datang. Iya. Enggak. Ini ada satu klien Singapura, satu lagi orang kita kok. Aman. Tapi lama di Singapura. Waduh. Berat nih. Bahasanya nih Inggris aja gue nggak mengerti. Ini Singlish, Singapura English gitu kan. English, ya. Satu lagi tuh yang orangnya tuh yang bahasa campur-campur Melayu. Iya. Nah, udah nih, gue bilang, gue nggak bisa bahasa Inggris. MC sendiri? Sendiri. Aduh. Jangan gua. Kliennya mau elu. Ditawarin di atas angkanya, misalnya sekian. Ditawarin ke atas, bukan ke bawah. Iya. Digedein. Kliennya maunya elu. Jangan gua. Elu aja udah. Wah, ya udah deh. Lagi BU. Iya. The power of kepepet emang. Iya. BU nih, Cing nih. Nyantai-nyantai aja seminggu gitu, nyantai. Hari H baru deg-degan tuh, dakduk. Gue pelajarin terus makin lu apalin kan bahasa Inggris kan makin ruwet. Bener. Di otak. Iya. Ngomong apaan gue? Apalagi namanya juga launching nih. Launching sebuah produk. Ini narasumber. Kita kan sebagai jembatan wartawan. Iya. Enggak. Dia nanya, kita harus jelasin ke bahasa Indonesia ke wartawan. Iya. Wartawan nanya, kita harus terjemahin bahasa Inggris ke dia. Iya. Jadi gila gue hari itu. Akhirnya apa yang gue lakuin, Cing? Apa? Wah, bodo amat ini, yang penting gue duit ya. Iya. Gue keluarin handphone nih. Google Translate. Pas Q&A tanya jawab. Si narasumbernya, Pak, you're typing here. Yeah. Typing, translate kan. Yeah. Gue terjemahin ke orang-orang. Kayak lenong, Cing. Pada ketawa ngakak. You're typing here. Yes. Koan lagi. Iya. Wartawan yang nanya, gue suruh catet di handphone gue. Gantian. Klik langsung. Artinya begini gitu. Wah, itu jadi lawak, Cing. Iya. Gue bilang, wah bodoh dah gue abis ini pasti diajak meeting, gue dimarahin. Gue bilang bodoh banget, pikiran gue duit ya gak? Iya. Gue sih gak. Udahannya seneng orangnya. Waduh, launching lagi. Tiap minggu. Kata si yang orang Singapura, gue baru seumur-umur lihat launching sebegini meriahnya. Katanya, gimik kamu bagus. Nggak gimik, Pak. Bukan gimik. Bukan gimik, Pak. Ini emang beneran. Tadi punya tuh katanya bagus. Wah, pada seneng, Cing. Iya. Jadi semakin membuat lo malas belajar bahasa Inggris. Iya juga ya. Iya. Pengalaman emang macam-macam dan ternyata semua itu bisa terjawab dengan kejujuran ya, Pak. Yang penting kita jujur. Lu udah sampai tahap percaya bahwa di segala bidang pun kejujuran itu mata uang yang berlaku di mana aja ya kan? Betul, setuju gue. Jujur itu paling gue pegang sampai sekarang nih. Gitu kan. Misalnya ini bukan kapasitas kita nih dengan kerjaan nih. Iya. Ya gue bilang aja. Ini bukan kapasitas gue gitu kan. Bukan nggak bisa, mendingan lu. Malah sekarang misalnya nih, Far, lu nge-MC yang ini kecuali kalau klien yang mau gue banget sih, Iya. Oh nggak bisa, teman gue aja. Nih gue kasih nomornya, gitu. Teman gue, lu mau bagian nggak dari gue? Enggak, itu rezeki lu gitu. Jadi gue percaya rezeki tuh dia ada part ini. Bener. Iya, kalau kita rakus nih, malah makin kabur rezeki ini, Cing. Bener. Apalagi kalau kita ngambil kerjaan yang di bawah rate kita. Nah, itu kita makan rezeki orang yang ada rate-nya di situ. Setuju, Cing. Gue tuh paling males ngadu-ngadu harga. Iya.
nge-MC nih, apalagi zaman-zaman pensi tuh, gue udah malas nge-MC pensi tuh. Sekarang gue kalau misalnya nge-MC pensi nih, Cing, yang sekolahnya bener-bener mau gue aja. Karena banyak banget yang banting-banting harga, yang udah apa namanya ya, gue radio gue nih jadi media partner lu, tapi tunggal ya radio gue kasih MC gratis deh. Nah kan banyak tuh yang kayak gitu tuh. Nah, gue percaya Cing, apapun itu Cing ya, mau produk, mau talent, mau apapun ya, kalau udah masuk di perang harga, udah nggak sehat. Udah nggak sehat bener. Kayak misalnya, gue lihat nih di Jakarta gitu kan, di mana ada apa ya, yang jual minum-minuman kayak boba-bobaan gitu ya. Set, berjamur tuh, dan namanya minum, manyun, nenggak, iya kayak gitu. Oh rame tuh. Lama-lama apa yang terjadi? Perang-perang harga. Aduh murah-murahan. Nah itu udah nggak sehat menurut gua. Yang bikin industri mati tuh kayak gitu, Cing. Entah tren baru lagi es kepal Milo. Adu-aduan harga lagi. Hilang lagi. Yang bikin industri mati tuh adu-aduan harga sebenarnya. Paling beres adu-aduan kualitas. Sama adu-aduan karakter. Benar-benar. Mungkin itu yang dilakukan Bagito dulu dengan tetap harganya segitu. Oh, yang lu cerita ya? Iya, mungkin ya. Iya sih benar. Bisa jadi tuh, karena menurut gua tuh zaman itu Bagito berapa, Cing? Off air-nya 27,5. On air-nya 52 juta. Itu gede banget, Cing. Itu kebalik loh menurut gue. Harusnya dia lebih gede. Off air? Off air lebih gede. Ini dia bisa dapat on air lebih gede. Kenapa tuh, Cing? Nah itu juga gak ngerti. Ya mungkin dia itu yang menurut lo, dia nggak mau ngambil apa namanya, job yang ada di bawah dia. Bisa ngerusak juga. Lo dengan bayar Bagito, misalnya dia dari 27,5 ada job 20 diambil. Itu kan harusnya pasarnya yang pelawak yang ini segituan. Ya lo akan habis kalau Bagito mau. Rezeki dia kemakan. Gue makan rezeki orang itu cuman apa ya, membuat kita nunggu rezeki kita dimakan orang. Nah, iya. Beneran, itu setuju banget, Cing. Tapi makanya yang gue bilang sama lo tadi, Cing ya. Kalau ada misalnya, wah budget kita nggak nyampe nih Far, harga lu. Budget lu berapa sih? Sekian. Gimana kalau gue usulin teman gue aja? Lebih enak gitu, Cing. Jadi ya udah, kita nggak keganggu, dia juga nggak keganggu, masih ada rezeki buat orang gitu kan. Nggak bakal kemana-mana sih rezeki. Rezeki nggak bakal ketuker emang. Ditikung sih sering. Dicegat sih sering. Kalau kita nggak dapat atau dicegat berarti bukan rezeki kita. Gitu aja deh. Nah, lu kan karyawan banyak nih, Par. Dengan prinsip yang seperti ini, lu perlu sampein ke karyawan lu juga nih, bahwa lu butuh partner kerja yang sefrekuensi sama lu gitu. Pasti. Jadi kalau di Lolos sendiri tuh ada 120 karyawan. Banyak banget, Pak. Terus kalau di tim kita pribadi nih, kayak misalnya Medi, si Gea gitu, yang tim saya pribadi gitu kan, itu sekitar hampir 10 kali ya. Gue tuh bilang sama si Gea gitu kan, Gea tuh asisten gue. Lu kalau misalnya gue kemana-kemana, lu deketin nih orang-orang nih, IO ke AP gitu, lu deketin semua. Manfaatin gue aja, tapi dalam hal yang baik ya. One day lu nggak sama gue, lu punya jaringan yang bagus nih, untuk kemana-kemana, siapa tahu lu bisa berkolaborasi sama kenalan gue, gitu. Dan gue nggak masalah. One day si Gea pergi cabut, tapi alasan harus jelas ya. Upgrade kerjaan gitu, gue nggak masalah. Tapi yang penting dia punya bekal cukup nih untuk maju ke industri ini gitu. Kalau misalnya Gea datang gini, gue mau cabut nih, Par, ada yang naruhin gue gaji lebih tinggi, nggak masalah. Gue nggak masalah. Asal bilang sekarang ya. Langsung ke ting Abdul. Masih lebih rendah. Tapi lebih nyaman mungkin kalau sama gue. Gue nggak masalah, asal upgrade aja. Betul. Entah itu gaji, kenyamanan kantor, AP, yang penting upgrade. Gitu. Jadi lo nahan orang mah nggak bakal bisa, Cing. Susah jadinya. Benar ya. Maksudnya kita nahan orang tuh sama nahan rezeki orang. Benar. Sebetulnya rezekinya bukan di gue, di orang itu. Kan orang mau berkembang. Benar. Atau mungkin juga bisa dengan kehadiran orang itu di kita, rezeki kita tertolak mulu dengan adanya dia. Bisa juga ya. Iya, kembali lagi ke jujur ya. Jujur aja gitu. Apapun yang lo lakukan tuh kejujuran. Dan kayaknya orang-orang yang punya banyak makan asam garam kehidupan, kayaknya yang bisa lebih cepat nemuin itu, Par. Menurut lu naik turun nggak ini lo, hidup lo? Lumayan sih, Cing. Lumayan. Ya, maksudnya dari segi yang ada kerjaan, yang
duitnya tinggal 1.000 doang di bank gitu kan. Iya. Pernah lu tuh? Sering dulu. Iya dulu. Iya. Sering banget, Cing. Dulu kan ya, apalagi pas awal-awal buka toko tuh, dari kerjaan yang kan dulu kita kan kerja dari 2003 itu yang formal ya. Kan kantoran banget tuh, Cing, sampai 2008. Itu kan kayak gue nerima kompromi aja. Iya. Adik gue yang penting bisa sekolah. Benar. Orang rumah bisa bayar listrik, Iya. bisa makan. Doyan mah kerjaan mah kagak. Gue percaya, Cing, ya, kalau kita selalu ngelihat jam, kapan ya kelar nih? Berarti ada yang salah sama kerjaan kita, Cing. Benar. Kalau kita tiba-tiba, udah kelar ya? Iya. Berarti kita effortless gitu. Kita menikmati kerjaan kita. Nah itu dulu yang gue gak dapet nih. Nah makanya gue tuh percaya sama namanya proses. Gue tuh selalu mendewakan proses, Cing. Proses tuh jawaban dari segalanya deh. Kan banyak orang sekarang tuh lebih ke gue ngerja harus sesuai dengan passion gue. Iya. Aduh passion gak bakal ngasih makan, Cing. Iya. Apalagi zaman sekarang nih, gue udah ngomong ini sebenarnya berapa kali ya. Passion tuh udah bias. Maksudnya bias gimana? Kalau zaman sekarang nih, anak-anak generasi Z ini ya, yang baru fresh graduate segala macam masuk ke kantor, terus sebulan cabut, tanya kenapa bukan passion gue. Kantor berikutnya kerja cabut, ditanya kenapa bukan passion gue. Jadi sebenarnya passion lu apa anjing gitu kan? Kalau kasarnya kan gitu kan. Udah bias. Harus yang dilakukan adalah bukan lu nyari kerja sesuai dengan passion lu, tapi apapun yang kita kerjain kita harus passionate. Harus menyerahkan semuanya di situ. Apapun kerjaan kita gitu. Makanya gue percaya ada yang namanya proses. Proses tuh yang mendewasakan itu semua sih sebenarnya. Benar. Oh akhirnya kita nyamannya di sini, sukanya di sini. Gitu. Passion itu bisa ketemu di tengah jalan sebenarnya ya. Oh iya. Pada saat kita melakukan sesuatu misalnya, ada hal-hal yang kayaknya dulu nggak gue banget dah. Tapi begitu kita lakuin, ternyata ada nikmatnya juga di sini. Bener. Seperti jadi dukun itu perlu passion. Oh iya? Iya, karena kan ada Mbah Dukun sedang ngobatin passionnya. Pasien. Lagi gini, Iya, Adam. pakai jaket kulit gombrong. Iya. Alam. Iya. Cepet deh, Cel. Enggak, itu yang dilakukan Komeng. Lo udah nyiapin bahan banyak. Jadi tinggal menempatkan aja. Wah, di sini nih passion nih, gue udah punya bahan nih. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin passionnya gitu. Sama sih sebenarnya gitu apa yang dilakukan. Kalau lo mencintai pekerjaan, pasti pekerjaan itu juga akan mencintai lo. Betul. Jadi lo harus segala sesuatu yang dikerjakan dengan hati akan berbuah dari hati juga. Bener, setuju. Siaran adalah passion lo. Passion, Cing. Yang lo temukan sebelum lo siaran. Iya, itu adalah kayak gua akhirnya tidak bercita-cita lagi jadi penyiar yang tadi gue bilang kan, karena kompromi, gitu kan. Wah ini kayak bukan gue nih, tapi gue tahu gue pengen jadi penyiar. Nah tapi untuk menjadi penyiar kan prosesnya lama ya. Gue kesini dulu segala macam gitu kan. Gue passionate terhadap semua kerjaan gue gitu kan. Jadi dagang gesper lah, yang kantoran bener, semuanya gue lakuin sepenuh hati gitu kan. Terus akhirnya ya gue menemukan pada akhirnya memang penyiar radio lah. Jawaban dari ini. Bahkan gue selalu bilang gini, Cing, ke orang-orang kayak syuting gitu, film. Banyak tuh film yang nggak mau manggil gue lagi karena gue nggak mau diganggu jam siaran. Pertama, gue tuh misalnya syuting-syutingan maksimal jam 9 malam harus udah cabut. Karena gue harus siaran pagi dan gue nggak mau bolos. Gitu. Banyak yang ya gue juga mengerti juga sih, kru kan datang subuh, pagi gitu kan, tiba-tiba gue bangun datang jam 11 kan, kayak ini apaan nih, daripada kayak gitu mendingan gue jelasin dari awal, gue nggak mau ganggu jam siaran. Sesekali bolehlah yang kira-kira yang sifatnya kayak mendesak dalam artian duitnya lebih gede ya. Gitu. Dan itu mendingan izin sekalian ya, nggak masuk. Bener, izin sekalian, jadi kita izin pun kan di radio kan harus nyari penyiar pengganti dulu, yang bisa siapa. Ada prosesnya, nggak dadakan. Gitu. Makanya gue tuh lebih mementingkan jam siaran. Dan lo selama siaran pagi, semabok-maboknya lo malam, pagi lo bangun? Wah, Cing, gue tuh udah body clock, Cing. Sabtu ya gue bangun jam 6. Sabtu aja tuh. Kalau hari biasa tuh apapun yang terjadi di malam hari. Apa yang terjadi. Tapi gue sekarang gini, Cing. Sebenarnya gue lakuin udah lama, Cing. Kalau misalnya gue lagi party nih gitu kan, lagi tengleng gila-gila. Jam 2 kelar gitu misalnya. Gue langsung ke studio, tidur di studio.
Oh. Bawa sleeping bag aja udah. Oh. Bahkan dulu gue sempat ngambil syutingan stripping. Gara-gara mau DP rumah, Cing. Gue nyobain stripping. Ternyata capek, Cing, ya strippingnya. Berapa lama lo stripping? 8 bulan. Waduh, capek dong pasti. Udah masuk. Stripping itu 3 bulan udah mulai bosen. Iya. Tinggal kompromi kita lo mau ada di dunia kayak begitu. Gue salut kayak lu yang strippingan. Segala macam. Gue stripping, tukang bubur naik haji tuh 5 tahun, Pak. Iya. Mama Dede kan 13 tahun. 13 tahun. Tapi Mama Dede, apa namanya, ya enak yang gue bilang tadi, nggak pernah telat segala macam. Jadwalnya pasti dibanding syuting sinetron. Nah, syuting sinetron di tukang bubur naik haji juga enak nih. Gue lagi pagi baru WA-an sama Tora nih, nostalgia tentang betapa enaknya syuting tukang bubur naik haji. Katanya syutingnya kelar cepet ya? Ih, cepet banget, Pak. Syuting sehat ya? Syuting sehat gitu, dan banyak ini scene sedekah. Scene sedekah itu artinya lo dapet dalam satu episode itu, lo dapet scene cuman sholat di masjid. Gitu. Jadi ada kadang-kadang baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut. Dapat satu episode. Episode berikutnya melintas di halaman masjid. Itu udah masuk episode berikutnya. 2 episode dapat. Enak ya? Enak. Kebetulan itu emang yang enak dibanding. Banyak yang bilang tukang bubur naik haji syuting sehat banget tuh. Itu maksudnya gue bandingin sama Abdel Temon ya. Baru kacau. Abdel Temon itu yang maksudnya tuh selesai jam 2. Gue langsung ke Mama Dede. Selesainya syuting lagi si Abdel Temon. Nah, itu yang paling enak. Jam 12 peraturan si PH-nya jam 12 emang udah harus pulang. Kalau yang lain kan pulang setelah selesai scene. Iya, harus targetnya. Kalau ini dia pakai batas jam tuh. Pakai jam. Jadi target lo belum, ya nggak apa-apa. Tuh, Cing. Nah, itu enak. Tapi gue mengerti betapa jenuhnya lo. Iya, Cing. Kayak gini, Cing. Gue kan sekarang jam 6 nih. Jam 5 udah siap-siap dong. Ya enggak. Live tuh. Jam 10 cabut. Syuting Cibubur. Semua persyutingan lah ya Cibubur. Jam 11 nyampe nih. Paling lama setengah 12 lah. Setengah 12 kan udah break makan siang nih. Udah nih nggak dapet. Jam 1 baru mulai lagi. Syuting sampai jam 12 atau jam 1 malam. Nyampe rumah jam 2. Jam 2 lah ya. Kan langsung tidur sih. Mandi segala macam setengah 3. Jam 3 baru tidur. Setengah 5 bangun lagi. 8 bulan gitu, Cing. Weekend doang yang agak lega deh. Sisanya tuh weekdays kayak wah, gue tuh ya sampai mobil gue belakang tuh, gue ratain, kasih kasur. Gue di parkiran Sarinah, itu tidur di situ. Karena kalau misalnya kita lewat jam 2 malam, lapak kita diambil orang. Sama security, sama office boy. Udah. Makanya kalau pakai sleeping bag dingin banget kalau dalam siaran. Akhirnya gue di mobil tuh tidur. 8 bulan, Cing. Berat gue turun berapa? 10 kilo. Anjir. Tapi lo lakukan demi DP rumah. Kebayar DP? Kebayar DP. DP saat itu kan 30%. Masih gede, 2017. 2016 akhir lah. Mesti DP yang gede, 2017. Kan ambil KPR, Cing. Masih. Sekarang? Udah ngelola tempatnya sekarang? Iya, jadi kayak gue pengen punya rumah gitu. Meskipun ya 110 meter gitu kan, tapi yang penting punya rumah sendiri. Gitu. Dan gue percaya bahwa rumah pertama itu bukan rumah impian. Benar. Jadi nggak apa-apa, lu punya yang kecil dulu. Suatu hari lu punya rezeki, lu tutup yang ini, ngambil tanah, lu bangun deh tuh rumah impian gitu. Gue percaya itu sih. Iya. Udah ngambil tanah lagi? Ini lagi gue mau jual mobil gue nih satu nih, yang putih, BMW putih. Gue mau beli tanah. Daerah mana, Lepe? Jaga Kersa. Nggak mau beli Cibubur dong, gue mau jual. 722 meter, Par. Berapa? 722 meter. Oh iya? Iya. Daerah, lo syuting di mana? Di ini. Mandiri. Iya. Ya, iya, dekat situ. Di situ? Dekat situ. Oh. Kalau mau. Rumah sama kontrakan. Rumah sama kontrakan. Lu kontrakan? Iya.
Wes. Jadi di Jakarta aja. Oh, Jakarta ya. Ya ntar gue cari lagi dari situ dah. Gue nama kelari dari. Iya. Par, kalau gue lihat ini lo sering ada beberapa postingan lo tentang keluarga lo, termasuk lo menikahkan adik lo. Lo sekeluarga ada berapa, Pak? Ada 4. Lo anak? Anak 2. Satu-satunya? Sebenarnya ada 6 sih. Anak kedua dong. Anak kedua. Tapi satu-satunya? Apa? Yang cowok 2. Enggak, lo anak kedua satu-satunya. Iya benar. Masa ada double? Kembar dong ya. Gue mikir lagi. Ada 6. Sisanya tuh yang dari keluarga masing-masing, bokap dan nyokap. Oke. Iya. Nah, kemarin itu lo menikahkan gitu. Lo seberapa ini sih besar arti keluarga lo yang lo ini nih? Wah, gue sebenarnya agak unik sih ya, rasa gue tuh kalau kayak perilaku pembuktian cinta gue tuh agak unik sebenarnya. Nggak yang romantis, nggak yang apa gitu kan. Cuman emang gue dari dulu apalagi adik gue emang ngejaga banget gitu. Kita selalu bilang bahwa kayak kita semua nggak usah kuliah nggak apa-apa, yang penting adik kita sampai S1 gitu. Selalu kayak gitu. Jadi adik paling bungsu? Yang di bawah gue banget. Oh, oke. Iya. Terus adik gue yang di bawahnya adik gue nih itu tiri dari nyokap dengan bokap yang baru kan. Itu udah kayak anggap adik gue sendiri. Iya. Sampai kan nyokap kan udah nggak kerja kan. Gue bilang, ya kerja nggak usah kuliah deh. Ngapain gitu? Soalnya nggak bisa. Ya ilah kan ada gue. Selama gue masih seger, udah nggak usah dipikirin mah gitu. Pokoknya yang penting nih adik gue kan gue nggak kuliah. Tapi cita-cita gue tuh pengen nyekolin setinggi-tinggi nih adik gue. Gitu. Yang penting adik gue seneng. Ya, orang bisa ditanya nih, kok pernah nggak nikah? Kenapa? Nyokap lagi nih bulan ini nih, lagi bawa-bawa nanya nikah. Iya. Alasannya masih, yang penting adik dulu. Adik dulu aja. Padahal mah alasan doang sih. Iya. Sebenarnya lo nggak mau nikah? Belum nemu aja, Cing. Lo selama begitu banyak cewek lo pernah ada omongan untuk nikah? Omongan ada berapa orang lah, 4 kalau nggak salah ya. Iya. Yang udah benar serius gitu. 4 orang lah selama ini. Berarti di antara 1000 itu cuma 4 lo. Iya, sisanya mah freelance magang. Isi ulang. Refill. Nggak, maksud gue sampai ngomong-ngomongan pernah lah nama speak ya. Iya. Cuman langkah nyatanya untuk gue pengen nikah sama lo nih, udah langkah nyatanya udah sampai sejauh mana, Pak? Kalau boleh tahu ya ini ya. Boleh. Ada yang sampai ngobrol sama bokap ya? Berarti udah termasuk keinginan yang kuat ya? Iya, ada yang ngobrol sama bokapnya, sama keluarganya, bahwa emang kita niatnya udah nggak pacaran doang, mau serius. Ya udah, tanggal aja udah, nggak usah gede-gede kata bokapnya, ya udah. Tapi menuju ke tanggal itu tuh ada sesuatu kejadian yang si cewek ini, akhirnya gue jadi sama cewek ini deh, pokoknya. Gitu. Maksudnya? Brengsek aja ceweknya. Gitu. Iya. Belum move on dari mantan yang dulu. Gitu. Tapi ini kejadian udah lama banget. Kejadian lama banget. Nah, semenjak itu tuh gue tuh berhati-hati banget, Cing, kalau untuk ngomongin seriusan pernikahan. Iya. Gitu. Jadi kalau tuh emang mau serius, ya kita sampai sejauh mana dulu nih sebelum ngomong. Jangan sampai kita terjebak sama euforia cinta-cintaan doang nih. Iya. Dan gue jadinya bullshit sama lo, menjanjikan sesuatu, tapi nyatanya nggak ada, gitu. Gue males akhirnya. Jadi berhati-hati banget lah. Nah, sekarang jadi punya pacar? Deket-deket doang. Bentar, Pak, aja nanti. Iya. Kita berhenti dulu. Break dulu. Udah? Oke, kita lanjutin lagi nih. Tadi sampai mana ya? Pacar. Pacar punya? Deket-deket doang. Sampai lo sebut pacar itu seperti apa sih, Pak? Sampai gue udah nyaman banget sama dia. Sampai kalau gue lagi stres, dia orang yang gue telepon cuma pengen denger suaranya doang. Itu udah bisa lo sebut pacar. Iya. Lo nggak peduli dia nyaman sama lo apa enggak? Iya juga. Belum gue tanyain lagi. Dan orang yang terakhir ini belum lo telepon karena lo nggak pernah belum nemu tempat saat-saat galau atau gimana? Enggak ya, kalau yang sekarang ini ya
ya biasa aja sih, komunikasi juga biasa aja gitu. Yang belum sampai gue ketergantungan denger suara dia gitu. Wah, ada emang cewek yang bisa bikin lo kayak gitu? Ada, jadi kayak lagi stres nih, teleponnya bentar, ya paling berapa detik, kayak cuma say hi segala macam, udah gitu doang. Waduh. Dan gue orangnya kagak suka chatan. Ngechat tuh suka nggak? Yang ngechat lama gitu, kagak suka gue orangnya. Jadi mungkin banyak orang yang malas sama gue gara-gara lu nggak respon banget sih gitu orangnya. Padahal emang gue malas chatan. Kalau mau ketemu aja udah. Atau nelfon sekalian? Iya, telepon tapi dalam yang bukan waktu kerja. Iya benar. Gitu. Banyak cewek yang nggak bisa menerima itu. Nggak bisa, karena kayak bisa aja gue nggak respon. Kayaknya cuma bertepuk sebelah tangan gitu. Padahal emang kayak gini. Kagak bisa gue ngechat lama-lama, Cing. Pegel. Tapi kan kalau cinta, Par, apa aja bisa. Iya. Itu setuju. Nah, untuk menuju ke situ kan harus ada prosesnya, Cing. Oke. Jadi lo nggak percaya sama cinta pada pandangan pertama? Dulu iya lagi. Sekarang enggak gue. Dibohongin ya? Iya, akhirnya kita dibohongin sama kayak begitu ya? Iya. Karena Karena menurut gue sejujur-jujurnya rasa adalah nafsu, men. Bukan. Awal ya? Awal itu nafsu. Iya. Jujur rasa tuh. Benar. Yang nggak bohong, yang pure dari hati adalah nafsu. Iya. Padahal udah kelar sebel ya sama dia. Iya. Kayak pengen udah nih. Iya, ya. Ngerokok dulu bentar. Main handphone. Jadi sebenarnya kalau mau jadi ceweknya Gofar mudah banget kayaknya ya sebenarnya. Ya udah nggak usah ngerecokin kerja gue dulu. Wah, bener banget. Karena yang gue lakukan juga nanti buat lo juga. Iya, bener banget. Karena menurut gue tuh kayak gue lebih suka kayak kita balik ke rumah masing-masing terus kita cerita soal hari kita gitu. Iya. Nggak yang dikit-dikit laporan. Apa harus mesti laporan? Enggak sih. Iya. Kalau gue kebalik, Par. Gue tuh orang yang orangnya ngelaporan ke bini gue. Nah, ini ada bedanya, Cing. Gue pun pernah melakukan hal itu. Tapi ada dua perbedaan yang sangat kental sekali nih. Iya. Lu mau atau lu harus? Kalau mau kan lu pengen. Iya. Kalau harus kan, harus laporan lagi. Benar. Nah, kalau mau tuh nggak apa-apa. Kalau gue mau. Karena supaya dia nggak nanya-nanya gue lagi. Jadi triknya begitu. Kalau lo nggak mau diganggu, lo laporan duluan di mana-mana gitu. Enggak. Itu salah satu trik gue untuk menjaga gue tetap ada di koridor yang aman. Iya. Termasuk ngabarin ke orang-orang gitu. Ya sampai sekarang ini Pak, gue tuh nggak pernah jalan sendiri. Sekalipun gue tidak pernah jalan sendiri. Kemanapun nggak pernah jalan sendiri. Selalu ada orang yang ditemenin di samping gue. Itu karena gue nggak berani, Par. Kenapa, Cing? Dengan apa ya? Dengan masa lalu gue. Gitu. Gue menyadari bahwa gue nggak bisa sendiri. Harus ada orang gitu. Siapapun orang itu gitu. Yang jagain. Yang ngingetin gitu. Yang ada rasa nggak enak nih ada dia gue begini gitu. Sampai sekarang. Biasa si Ocit ya? Ocit, Rahman, atau paling nggak supir, gitu. Sampai nggak pernah kayak makan bubur palapas deket itu. Gue selalu ngajak anak selama ada ini gitu. Udah aneh aja gitu pergi. Pergi sendiri itu udah aneh. Gitu. Iya. Tapi kan ini lagi wawancara Gopar bukan gue ya. Kita mau balik lagi. Par, lo ini adalah orang yang udah kaya secara kejiwaan. Kalau menurut gue ya, secara soul lo tuh udah kaya itu. Karena kan segala sesuatu itu harus ada soul-nya. Kalau nyanyi juga nggak ada soulnya nggak enak kan? Betul. Do, re, mi, fa, la, si, do nggak ada soulnya. Betul. Boleh. Iya, itu udah gue siapin, Pak. Bukan langsung nggak itu udah gue siapin. Termasuk di materi juga lo adalah orang yang udah kaya dengan. Belum sih, Cing. Ya kan relatif. Gue ngelihatnya lo adalah orang yang udah kaya, gitu. Lo bisa ngegaji 10 orang untuk kegiatan pribadi lo aja udah kaya gitu. Ditambah 120 orang di Lawless. Masih ada target. Kedepannya apa? Banyak, Cing. Banyak. Gue tuh orangnya gini-gini, Cing ya. Gue tuh gini-gini. Tapi dia menyadari bahwa dia orangnya nggak gitu-gitu. Gini-gini. Iya. Kayak gue tuh 5 tahun gue tahu mau ngapain. 10 tahun gue tahu mau ngapain. Bahkan tahun depan nih gue tahu mau ngapain gitu, Cing. Iya. Yang paling dekat dari Lawless dulu ya? Iya.
pengen bikin tempat baru di daerah Blok M. Bukan burger. Ada kejutan Landar. 2 tempat baru di Blok M. Lawless tapi namanya? Lawless yang di bawah, Lawless apa-apa tuh beda. Atasnya lagi tuh, gue pengen bikin kayak tempat hangout, tapi konsepnya beda dari Lawless sama sekali. Lawless kan ya musik metal gitu-gitu kan. Ini beda banget. Nah ini tapi lagi pandemi. Yeah. Padahal nih tempat di Blok M udah gue sewa dari setahun, dari Januari. Wah. Sebelum pandemi? Iya, udah disiapin tuh, desain apa, segala macam. Pandemi datang, aduh. Bukan saat yang tepat nih, tapi akhirnya gue memberanikan diri untuk tetap, tapi dengan protokol-protokol yang dibolehkan sama pemerintah. Iya. Udah dibuka? Belum sih rencana, mungkin paling lambat 2 bulan lagi lah. Yang baru deket sih, yang baru dibuka di Bintaro, Lawless Burger Bar. Burger ya di sana. Iya. Nanti kita mau buka lagi, Cing. Di tempat-tempat lainnya gitu. Di Gading Serpong, di Cibubur, di Itu lo yang lola sendiri? Berlima sama teman. Oh enggak, maksudnya lo sendiri? Ya. Oh apa namanya, ada dalam, bukan franchise? Bukan. Kan lebih enak, lebih gampang. Dapat duit aja katanya juga lebih enak franchise. Enggak ya, gue tuh pengen apa yang outlet yang kita bangun nih, Cing, itu dari jerih payah kita semua nih, gitu. Oke. Jadi bangunnya tuh biar pakai hati banget gitu. Iya. Takutnya kalau franchise adalah ketika mereka tidak punya soul yang sama, seperti yang Cing Abdel tadi bilang, takutnya tuh nggak nyampe nih konsep Lawless-nya gitu. Iya. Jadi Lawless bukan sekedar produk buat lo ya? Iya. Bukan sekedar produk. Lo jalan hidup lo tuh Lawless? Iya, kayak keluarga aja sih. Gue berlima ini gitu kan. Dipilih nama Lawless apa sih, kayak ngehe banget lo, nggak ada lo tanpa hukum kan? Iya. Tapi biar keren aja sih, Cing. Biar ditanya aja sama orang. Termasuk sekarang nih. Nggak ada artinya sih. Nggak ada artinya. Kayak keren namanya. Nggak ada filosofinya. Nggak gitu. Ya Lawless aja lah. Iya, Lawless aja. Iya. Jadi sebenarnya kalau nggak ada pandemi lo udah bisa nih, Cing. Aduh, kalau nggak ada pandemi ya kita pasti kan lagi masa sulit semua ya. Iya. Termasuk yang namanya teman-teman IO, teman-teman komedian, musisi gitu kan. juga. Musisi, over kan udah ya lagi begini kan. Iya. Nah, memang lagi masa sulit ya, tapi memang kita harus punya apa ya, strategi baru sih. Gitu. Contoh, kan udah nggak bisa dine in nih di tempat kan, take away sama ojol kan. Jadi gue terima kasih sama teman-teman ojol nih di sini semua nih yang udah ngebantuin Lawless juga gitu kan. Nah, gue punya program. Wah, kita nggak bisa dine in, cuma take away, ya gak? Kita bikin program baru yuk, biar cuannya mantep nih. Biar nggak ada pengurangan pegawai. Gitu. Tapi kita bikin program dropship. Jadi jemput bola nih, Cing, kadang, Cing. Maksudnya gimana dropship itu? Misalnya hari Rabu kita ada di Cibubur di tempat ini, alamat ini. Dari Senin tuh, lu udah mesen. Udah mesen ke kita nih, set. Nah, di Cibubur lu tinggal ngambil. Tempatnya di Cibubur tempat apa tuh? Entah itu lapangan, depan ruko orang yang kita kerjasama. Iya. Atau rumah orang, gitu. Lu nambah 10.000 lagi kita anterin ke rumah lu. Dengan jarak berapa kilometer gitu, maksimal. Gitu. Dan itu jalan? Jalan banget, Cing. Sekali berangkat tuh 3.000 burger. Iya. Banyak ya? Kalau nggak gitu, susah, Cing. Kalau lagi biasa, sebelum pandemi sampai 3.000 lebih? Lebih sih. Nah, lebih dikit lah. Tapi tetap ada? Enggak. Kalau seharinya, satu outlet nggak nyampe. Nggak nyampe. Iya, nggak nyampe 3.000. Paling oke penjualan di Kemang lah. Di Kemang? Di antara Menteng sama Bintaro sama SCBD kan, kita punya SCBD nih, kolaborasi sama si Lucy, jadinya nama Lucy Beer. Kitchen by Lawless. Itu kayak, tapi ya biasa aja penjualannya. Yang paling oke di Kemang. Kemang itu yang parkirnya susah. Ya, itu tapi paling rame. Kita emang konsepnya parkiran susah, Cing. Anjay. Yang di Menteng. Iya. Di Kemang kan, ya 4 mobil. Iya. Di Menteng berapa? 1. Lo nyari tempat yang parkiran susah gitu. Iya. Tapi itu justru, Cing, strategi kita, Cing. Biar yang pertama diomongin terus sama orang. Wah, Cing, parkiran susah nih, rame banget loh, Mas. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kan penasarannya semakin tinggi nih. Akhirnya apa? Dia pesen ojol.
Iya. Nah, udah pesan ojol datang nih, dia makan. Tapi belum pesan nih kalau gue belum datang nih. Iya. Cari lagi nih, set, waktu yang tepat. Wah, sepi nih, set, masuk. Nah udah, gitu-gitu aja terus. Dan itu terjadi pada banyak orang. Iya, biar diomongin aja. Keselnya dapet tuh. Makanya Atau lo buka lolos yang nggak ada burgernya. Lolos burger yang ada burgernya kesel lebih dapat ya. gue datang langsung mau Tapi burgernya nggak ada nih. Gue harus tungguin nih. Akhirnya dia nyari kos-kosan di dekat situ. di ngekos ya di samping. Iya. Nah, ini balik ke ini nih, ke lo menikahkan adek lo. Lo sebenarnya seberapa dekat sama keluarga? Nggak terlalu dekat sih ya. Kalau kita kan kultur keluarga kita tuh beda ya, bukan yang makan bareng gitu, bukan yang kayak bercerita hari ini ngapain aja gitu. Kita tuh kayak ya mungkin timur kebanyakan ya kayak gitu ya keluarganya. Nggak ada jam makannya lah, kalau lapar lo makan. Iya gitu. makan, dan makan di TV, makan. Di mana kayak di balai gitu. Yang nggak ada satu keluarga ngeriung gitu. Nah, makanya tapi secara emosional kita emang deket banget gitu kan. Kayak nyokap gitu kan. Nyokap kayak apa-apa pasti ceritanya sama gue. Gitu lagi butuh apa segala macam ceritanya sama gue gitu kan. Terus kemarin kayak si nyokap tuh kayak hadiah ulang tahun gue kasih umroh gitu. Emang lo romantis dalam cara yang lain lo. Cara yang lain bener kayak gitu. Terus kayak nyokap gue minta sepeda kita beliin. Kita mau CFD nih di Gor Cibinong tuh segala macam. Kita beliin sepeda nih. Mau sepeda apaan? Pokoknya mama mau Brompton. Brompton? Mah, harganya kan 60 juta. Mendingan gua umroh. Jadi kata nyokap gua tuh, Brompton tuh dikira sepeda lipat. Sebuah sepeda lipat namanya Brompton. Gitu. Gue beliin sepeda lipat dong. Ini kayak yang beliin. Sepeda lipat, beliin segala macam. Udah gue beliin sampai rumah nih. Set. Mah, besok kita ke rumahnya. Nggak usah, Par. Mama udah beli sepeda. Iya. Kita anggurin sepeda di rumah. Nyokap tuh kadang-kadang unik. Unik dengan cara yang berbeda. Dia tuh, mama kangen nih, nggak ngomong gitu dia. Dia tuh ngomong gini, Cing. Misal gue balik nih ke rumah nih. Anak gue datang. Untung gue datang. Hampir gue lupa punya anak cowok. Kayak gitu. Caranya kayak gitu-gitu. Ya keluarga kita tuh emang kayak gitu, Cing. Termasuk sama adek gue juga. Tapi adek gue salutnya adalah ketika gue lagi dalam situasi yang terendah gitu kan, lagi apa gitu, dia selalu nelfon, makan yuk bang yuk, gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh adek gue. Dan itu lu dengan perlakuan seperti itu. Makan yuk bang yuk, ketemu yuk. Gitu. Oh ini clue-clue buat para cewek sebenarnya kalau pengen bersuamikan Gofar itu mudah banget. Nggak usah ngechat lagi dia kerja, lo beliin sepeda emaknya. Buat CFD Cibinong. Iya, buat CFD Cibinong gitu. Lo umrohin tetangganya. Nggak kenal padahal. Iya. Jadi sebenarnya lo adalah orang yang mudah, Par. Kalau gue lihat ya dari cerita ini. Sebenarnya emang simpel. Betapa mudahnya sebenarnya kalau pengen deket sama Gofar gitu. Sebenarnya simpel sih gue orangnya, Cing. Cuman banyak yang bilang ribet. Karena pencitraan lo. Nggak pencitraan sih, Cing. Apa citra yang terpancarkan? Mungkin lo nggak sengaja mencitrakan diri lo seperti itu gitu. Cuman dari omongan, dari tingkah laku, dari penampilan, gini. Penampilan begini kan bukan penampilan yang umrohin emaknya. Tatoan gitu ya. Orang waktu itu kalau orang mau lihat prasangka orang gitu ya, stereotip orang yang tatoan gitu kan. Tidak dilakukan oleh orang yang seperti itu gitu, tapi lo melakukannya gitu. Jadi ada cerita soal umroh nyokap nih. Jadi kan gue tato nih gambar mak gue nih. Gambar nyokap gue nih. Set, dia tuh pengen banget ke Mekah. Dia kan umroh 2 kali nih. Satu kita yang patungan dikit-dikit nambahin dia gitu kan. Yang kedua pure dari gua. Gitu. Yang pertama nih pengen banget ke Mekah pas udah kesampean nangisnya nggak berhenti gitu kan. Gua akhirnya dapat segala macam sebagai apresiasi gue terhadap nyokap. Gue curi nih di albumnya, ambil satu foto, gue foto umur nyokap waktu umur 26. Enggak. Tapi kayak masih 25 itu. Beda setahun dong. Beda setahun dong. Oke. Kalau jauh tuh 35 atau 15. 5 tahun dong beda ceng. Nah, udah nih ya, jemput nih kita nih di bandara. Set. Putih-putih tuh kan, water, turun.
Gue pakai celana pendek, boxer, pakai tangan buntung. Iya. Pagi-pagi ting, wah mak gue tuh dengan bangganya, mah tato baru. Dia begini matanya begini. Coba lihat sini. Astagfirullahaladzim, anak setan lu, malu ibadah lu nambah-nambah tato. Semuanya nengok tinggi. Dan jilbab. Di mobil aja marahnya. Itu yang pada ngeliatin, wah ini ibunya setan. Anak setan. Iya. Nah tapi lo tuh, maksudnya lo tahu untuk orang-orang seumuran mak lo gitu, tato itu masih tabu. Tapi dalam mobil dia ngomong gini, coba mak, tato lo. Dia agak berkaca-kaca. Ya. Kayak Dina Mariana. Iya, lagunya itu. Siapa dia? Dia jaga pencuri hatiku. Iya. Di Mariana lo. Iya. Tapi lo pertama kali tato ngumpet-ngumpet. Ngumpet, Cing. Pertama nih di sini. Dulu kan masih pakai jarum jahit kan. Mau ada yang canggih kan alat-alatnya, masih pakai tinta rotring juga lagi. Pertama tato, wah, apa ketahuan sih, udah deh, diemin aja, tak ketahuan juga urusan ntar ya. Tiap mandi gitu pakai anduk nih, keluar kamar mandi kan, kamar mandi misah gitu. Anduk gitu kan, seminggu tuh Cing. Suatu hari nyokap masuk ke kamar gue, pintu nggak dikunci, lagi telanjang dada, set, wah, gap nih gue tato, tatoan lo, iya lagi. Angkatin mama, bantuin, angkatin radio. Lah, hukumannya angkatin radio. Dari pertama aja. Nggak apa-apa ya. Iya. Iya. Nggak apa-apa itu. Habis itu nggak apa-apa udah, aman. Iya. Tapi akhirnya ketemu bokap. Kan gua bokap jauh nih hubungannya, bokap kandung. Iya. Dia tuh semenjak cerai tuh wah hubungan kita nggak baik banget deh. Sama nyokap deh. Iya. Bokap akhirnya mendekatkan diri nih ke agama. Gitu. Dia tuh punya pondok pengajian di daerah Sukabumi sama Bogor. Kebetulan mungkin emang dari kakek tuh punya pondok pesantren, gitu. Jadi bokap tuh kayak masih ada agama-agama masih kuat lah, meskipun dulunya bangor-bangor banget gitu. Pas lagi jadi guru ngaji non profit, Cing. Khusus ex-napi sama ex-user narkoba. Dan nggak pernah mau dibayar. Makanya kalau pagi-pagi tuh gue bingung tuh, ada yang bawain risol, ketan, nasi, sayur gitu. Dibayarnya dengan yang begitu-begitu. Iya. Nggak mau tuh dikasih duit. Makanya pas bokap meninggal, tuh yang totoan tuh nangis semua tuh di penguburan itu. Sampai gue bilang, ini bokap segini ya, duitnya banyak banget. Lo ketemu bokap tadi, terus bokap yang bilang udah mendekatkan ke terus gitu ngeliat lo tatoan kayak pas pertama kali gue udah operasi usus buntu 2005 kan dia ngeliat tuh gitu kan ya, gue telanjang gitu kan, akhirnya dia baru pertama kali ngeliat gue tato bokap cuma bilang gini, badan lu kayak Vespa, banyak air beras. Air beras ya, air tajin dong. Iya gitu. Waduh, udah berapa menit? Sejam lebih. Anjay, udah sejam lebih. Ini pertanyaan terakhir. Kalau menurut lo bahagia itu apa, Pak? Bahagia itu sebenarnya sangat sederhana sih. Ini sebenarnya klise tapi penting banget sih. Sesimpel kita harus peka sama lingkungan kita, gitu. Karena banyak banget hal-hal kecil yang patut kita syukuri. Contoh, Cing, kita keluar rumah nih, dari rumah nih pagi-pagi jam 5 kan subuh nih, nyampe Sarina nih, kita nggak pernah ngelewatin yang namanya lampu merah, hijau terus. Itu kayak bahagia banget gitu. Wah, gitu kan. Terus ada sesuatu yang lucu di sekitar kita, misalnya ada kucing kawin kayak, tiba-tiba kan jadi bahan siaran tuh, gitu kan. Udah bahagia. Gitu. Sebenarnya bahagia itu ada di sekitar kita, mungkin kita aja nggak ngelihat. Nggak ngelihat ya. Dan kita tuh tidak merasa bahwa itu sebuah kebahagiaan. Pun gue sering melupakan hal itu ya, stres segala macam, semuanya apa segala macam. Tapi balik lagi nih, gue harus kayak apa nih yang bisa gue syukuri dari sekitar gue, gitu. Dan ternyata banyak. Banyak. Dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Intinya kita harus peka sih.
Jangan PK ya. Oh, iya. Cowok tuh harus peka. Ya, jangan PK. Jangan PK ya. Peka aja. Jahat, kelana. Iya. Karena berkelana. Berkelana dan berkuda. Aduh, Gopar. Iya. Oke, Gopar, thank you. Thank you, Cing ya. Iya. Iya. Udah nerima gue di sini. Gue di kantornya Gopar ya. Gue sampai bawa terima kasih Cing. minjem wifi juga. Sampai ketemu lagi di wawancara berikutnya.